Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Putri Nika akan menjelaskan sejarah berdirinya dinasti Umayyah dan penyebaran wilayah pada masa Bani Umayyah. Bani Umayyah berkuasa kurang lebih selama 90 tahun dari tahun 661 Masehi sampai dengan 750 Masehi. Khalifah pertama yaitu Muawiyah bin Abu Sofyan. Nama Bani Umayyah ini diambil dari kakek buyutnya yaitu Muawiyah bin Abu Syam bin Abu Manaf. Nah, kenapa Muawiyah bisa jadi khalifah pertama? Karena waktu kekuasaan Khalifah Khulafaur Rasyidin, Ali wafat karena terbunuh, maka dilanjutkan oleh putranya yaitu Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Nah, setelah itu Hasan mengundurkan diri, maka dipilihlah oleh orang Madinah untuk Muawiyah yang menjadi khalifah selanjutnya. Kekuasaan ini diambil karena satu-satunya jalan untuk perdamaian umat Islam, karena waktu itu masa Ali umat Islam itu saling memberontak, maka dipilihlah Muawiyah sebagai khalifahnya. Nah, Muawiyah adalah khalifah terbaik setelah Ali karena Muawiyah ini orang terkenal soleh dan bijaksana. Namun ada juga buku-buku sejarah yang ditulis oleh orang Syiah bahwa Muawiyah itu orang jahat yang telah mengambil kekuasaan si Khalifah Ali. Selanjutnya yaitu yang kedua, penyebaran wilayah. Nah, awalnya Bani Umayyah ini hanya berpusat di Damaskus pada tahun 661 Masehi sampai 750 Masehi. Namun karena semakin diluaskan, mereka memperluas di daerah Andalusia atau Spanyol pada tahun 756 sampai 1031 Masehi. Banyak kemajuan-kemajuan pada bidang bahasa, sejarah, kimia, fisika, dan lain-lainnya. Karena banyaknya perkembangan di bidang-bidang, masyarakat di daerah sana, masyarakat di daerah Andalusia tertarik untuk masuk Islam. Nah, tertariknya itu karena pendekatan-pendekatan yang dibuat oleh Bani Umayyah. Yang pertama, mereka membangun sekolah-sekolah, membangun masjid, membangun perkembangan seni gitu. Terus sama karena ada kekuatan militer yang kuat gitu, maka masyarakat di sana itu sangat tertarik untuk masuk ke agama. Baik, sekarang kita masuk ke bagian strategis dan kebijakan pemerintah pada masa Bani Umayyah. Nah, jadi ketika masa pemerintahan Bani Umayyah ini berkuasa, banyak keberhasilan telah dicapai oleh umat muslim, baik itu secara perpolitikan, perkembangan ilmu, dan perluasan wilayah. Nah, perkembangan Islam pada masa Bani Umayyah yang pertama ini adalah pada masa Muawiyah bin Abu Sufyan. Ia adalah khalifah pertama dan ia juga menetapkan beberapa kebijakan. Kebijakan-kebijakan itu diantaranya yaitu memperluasnya 3 wilayah rata-rata subur, ada Afrika, India, dan Bizantium. Yang kedua adalah membentuknya departemen. Yang ketiga adalah ada beberapa personal administrasi keuangan. Nah, orang-orang Bizantium ini diperintahkan untuk dalam pekerjaan pemerintahan tersebut. Nah, jadi ada beberapa khalifah yang menetapkan beberapa momentual pada masa pemerintahannya. Di antaranya yaitu yang pertama pada masa pemerintahan Marwan bin Hamkan, yaitu ia menetapkan bahwa mata uang akan ditetapkan sebagai alat tukar dalam pemerintahan untuk menjadi barter. Yang kedua adalah pada masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan, semua pemberontakan alhasil pemerintahan menjadi kondusif dan perkembangan perbedaan menjadi lancar. Yang ketiga adalah kebijakan mengirim pasukan Islam sebesar 12.000 pasukan ke Eropa. Oke, selanjutnya itu adalah perkembangan ilmu pada masa Bani Umayyah. Tidak terlepas dari Al-Farabi. Al-Farabi ini merupakan salah seorang ilmuwan pada masa Bani Umayyah.
yang karya-karyanya masih digunakan sebagai rujukan oleh ilmuwan-ilmuwan pada masa sekarang atau ilmuwan pada masa modern atau pada zaman modern ya. Nah, jadi ilmuwan-ilmuwan muslim pada masa Bani Umayyah itu zaman dahulu tidak hanya mempelajari ilmu agama, tetapi mereka juga mempelajari ilmu bahasa, ilmu fisika, ilmu filsafat, ilmu kedokteran, ilmu kimia, ilmu astronomi, dan juga ilmu sejarah. Nah, selanjutnya itu masa kemunduran sampai masa melemah sampai kehancuran masa Bani Umayyah. Nah, jadi sepeninggal Umar bin Abdul Aziz, pemerintahan Bani Umayyah dilanjutkan oleh Yazid bin Abdul Malik dari tahun 720 sampai dengan 724 Masehi. Nah, sepemerintahannya si Yazid bin Abdul Malik ini, pemerintahan pada masa Bani Umayyah itu menjadi kacau karena sistem pemerintahan yang dilakukan oleh Yazid bin Abdul Malik ini, dia lebih mementingkan kehidupannya sendiri dan dia tidak mementingkan kebutuhan rakyat dan tidak memperhatikan apa yang diinginkan oleh rakyat. Nah, jadi setelah sekian lama mengalami masa kemunduran, akhirnya Bani Umayyah hancur dan runtuh pada masa pemerintahan Marwan bin Muhammad setelah kurang lebih memerintah selama 6 tahun, yaitu dari tahun 744 sampai dengan 750 Masehi. Nah, di dalam karya Al-Muradi dikatakan bahwasannya sistem pemerintahan Bani Umayyah ini yang menyebabkan kehancurannya adalah yang pertama itu pemerintahannya yang memiliki sifat absolut yang berarti bisa diartikan bahwasannya menentang khalifah berarti mati. Nah, yang kedua itu adanya pada masa pemerintahan Bani Umayyah ini yang menyebabkan kehancuran itu adalah sistem pemerintahannya yang pada saat itu pemerintahnya tidak memikirkan rakyat dan lebih memilih berfoya-foya dan berpesta. Kemudian yang ketiga itu adanya ketidakjelasannya pengangkatan khalifah secara resmi. Dan yang keempat itu adanya banyak pergerakan pemberontakan di mana-mana karena mereka tidak puas atas sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masa Bani Umayyah. Nah, jadi pada masa pemerintahan Bani Umayyah ini yang menyebabkan keruntuhannya juga dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama itu ada faktor internal dan juga yang kedua ada faktor eksternal. Faktor internalnya itu disebabkan oleh pada masa Bani Umayyah berkuasa, mereka sudah memiliki wilayah kekuasaan yang sangat luas, namun tidak diiringi dengan komunikasi yang baik, sehingga pada masa itu daerah-daerah yang jauh dari sistem pemerintahannya, mereka membuat seperti bisa dibilang juga seperti pemberontakan karena mereka jarang berkomunikasi dengan pemerintah yang berkuasa pada saat itu. Nah, selanjutnya faktor eksternalnya itu disebabkan oleh pada masa Umar II berkuasa. Umar II ini ketika memerintah Bani Umayyah, dia memiliki sifat yang bijaksana dan baik sehingga golongan Khawarij maupun Syiah tidak memusuhinya. Namun setelah Umar II wafat, barulah mereka melakukan gerakan-gerakan memusuhi Bani Umayyah dengan tujuan akan memproklamirkan berdirinya Bani Abbasiyah pada tahun 446 Masehi.